warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rika. Waalaikumsalam Ibu Rahmi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Gini Ibu kan mau melakukan coaching ya, Bu? Iya, Iya. betul. Selama Ibu mau melakukan coaching, di sini saya mau mengadakan penilaian kepada Ibu. Jadi pada hari ini yang gimana penilaian coaching itu, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, Ibu? Ya. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot atau tidak kepada coach Ibu. Ya, kemudian juga coach Ibu itu apa bisa merespon atau menanggapi apa yang sudah Ibu sampaikan. Misalnya ya, yaitu pencitraan, kemudian proses kreatif, kemudian selain itu juga memaksimalkan potensi Ibu. Nah, kemudian di sini saya punya pertanyaan Ibu, yaitu pertanyaan saya ingin tanya kepada Ibu, ada kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, terima kasih Ibu Rahmi. Jadi saya rasa yang akan saya kembangkan pada saat proses coaching nanti yaitu adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan rasa Ibu. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ibu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Kalau untuk secara spesifik saya akan mengembangkan tentang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus Ibu. Kemudian harapan-harapan apa ya yang kira-kira bisa Ibu harapkan dari proses coaching kali ini? Betul. Pada proses coaching kali ini saya mengharapkan coach saya ini bisa menemukan langkah-langkah dalam menangani permasalahan yang dihadapinya Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi demikian Ibu, hari ini pra-observasi kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya dengan baik kepada coaching Ibu nanti. Mudah-mudahan lebih baik. Baik, terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rika. Ya, jadi bagaimana kabarnya Ibu Nita? Alhamdulillah hari ini kabar ulun baik, Bu. Cuman ya ada sedikit kayak perasaan gak enak gitu, Bu. Oke, kemarin kita sudah janjian di sini Bu. Terus Ibu Nita juga sepertinya ada sedikit hal yang ingin disampaikan. Kira-kira ada apa Ibu Nita? Ya, jadi gini Bu, sedikit sharing ya Bu. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini adalah permasalahan siswa Bu. Betul. Dimana siswa di kelas saya itu sering sekali terdengar beberapa ucapan-ucapan yang kata-katanya itu kasar Bu, seperti itu. Oke. Anak-anak yang sering keceplosan untuk berkata kasar ya Bu ya. Seperti itu Bu. Baik, jadi menurut Ibu Nita sendiri, kenapa sih anak-anak jadi sampai bisa mengucapkan kata-kata kasar tersebut? Jadi kemarin ketika saya mendengar laporan dari siswa lain menyatakan bahwa temannya berkata-kata kasar, kemudian saya tanya Bu dengan orangnya langsung, kenapa berkata-kata seperti itu, dapat dari mana? Dia mengatakan bahwa dapat dari game Bu. Jadi dia bermain game di rumah, kemudian dia dikasih HP Bu sama orang tuanya, kemudian dia main game, disitulah dia menemukan kata-kata yang memang kasar itu. Apa ada permasalahan lain lagi selain itu, atau kira-kira anak tersebut mendapatkan hal tersebut sumbernya dari mana lagi? Kira-kira ada Ibu? Berdasarkan yang saya tanya kemarin ya Bu, kemudian saya sampaikan juga Bu dengan orang tuanya. Saya sampaikan bahwa anak ini mengatakan sesuatu yang tidak baik di sekolah. Kemudian kata orang tuanya memang ketika di rumah dia bermain gadgetnya tidak dipantau Bu, seperti itu. Jadi memang lepas kontrol orang tuanya. Jadi sepenuhnya memang gadgetnya dikasihkan kepada anak itu Bu. Jadi menurut saya ya memang dari faktor gadget itu Bu. Dari faktor
orang tua yang memberikan Iya. izin dengan sangat leluasa Iya. untuk anak ya Bu ya. Ya seperti itu Bu. Iya, kira-kira dari hal yang Ibu sebutkan tadi, apakah ada pengaruhnya untuk kegiatan pembelajaran di kelas Bu? Ada Bu. Yang pertama pengaruhnya terhadap teman-temannya Bu. Jadi teman-temannya yang memang anaknya masih polos gitu ya Bu, dia masih jadi terkesan wah itu kata-kata apa gitu Bu. Jadi membuat lingkungan kelas itu jadi tidak kondusif. Kemudian juga teman-temannya menjadi mengenal juga kata-kata itu Bu. Jadi berpengaruh kepada anak-anak lain yang ada di sekitarnya Bu ya. Iya. Jadi contoh yang tidak baik. Menurut Ibu Mita sendiri, apa ada cara untuk pembatasan anak-anak dalam penggunaan HP? Nah, baik, kemarin itu kami pernah Bu di sekolah itu mengadakan pelatihan. Jadi seminar ya Bu, seminar parenting. Jadi dari seminar tersebut, hasil dari seminar itu saya share Bu ke grup orang tua. Jadi secara tidak langsung orang tua dari anak yang tersebut melihat Bu apa yang harus orang tua lakukan ketika anak-anak sedang di rumah, seperti itu Bu. Baik, dari pelatihan yang Ibu ikuti sudah sangat baik ya Ibu ya. Berarti ada keinginan, ada usaha dari kita untuk bagaimana kita bisa mengatasi kondisi dan situasi di dalam kelas. Iya, Bu. Mengawasi pergaulan anak ya Bu ya. Iya, Kira-kira seperti itu. pergaulan seperti apa sih Bu yang bisa diawasi dari hal-hal tersebut? Nah, jadi kemarin saya minta kerjasama Bu dengan orang tuanya. Jadi ketika anak di sekolah memang saya sebagai wali kelasnya tanggung jawabnya. Kemudian ketika di rumah saya minta bantuan orang tuanya untuk mengawasi. Memang juga kemarin saya ambil anaknya, saya tanyakan apa yang sedang terjadi, dan anak itu memang cenderung ketika dia mengatakan kasar itu dia sambil sambil emosi gitu Bu. Ya, jadi saya berusaha untuk bisa mengontrol Bu atau meredam emosinya. Kemudian saya sampaikan beberapa kalimat yang memang di situ saya meminta anak untuk bisa ketika dia emosi bisa menahan amarahnya itu Bu, supaya dia tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang memang kasar. Nah, baik sekali ya Ibu ya. Ilmu dari parenting yang sudah Ibu terapkan di kelas Ibu sendiri. Dari hal tersebut yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, apa situasi yang Ibu inginkan di dalam kelas? Ya, yang saya inginkan memang anak-anak tersebut bisa bersikap yang santun Bu, sopan dan santun dari perkataan. Jadi memang kami sangat dengan siswa ini sangat berharap sekali memang siswa-siswa di rumah juga diterapkan yang sama Bu, sehingga ketika di sekolah anak-anak itu tidak ada yang berkata-kata yang kasar, semuanya bisa bersikap yang sopan dan santun, seperti itu Bu. Baik Bu Mita, apa ada kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi saya lebih berusaha Bu, saya ingin waktu-waktu yang ketika saya ada waktu kosong, saya memberikan pembinaan Bu, saya memberikan pembinaan dengan anak-anak, saya sering-sering memberikan pembinaan dengan anak-anak dan juga mengingatkan dengan orang tua Bu di grup WA itu. Saya ingatkan mohon untuk ayah bunda bisa lebih mengontrol anak-anak ketika di rumah, seperti itu sih Bu. Baik ya Bu, dari yang Ibu lakukan tersebut apa ada hambatan Ibu? Kalau hambatan itu jelas ada ya Bu. Memang yang pertama itu ada orang tua yang memang tidak di rumah Bu. Jadi ada juga tuh siswa saya yang memang orang tuanya 24 jam tidak ada di rumah. Nah, itu yang agak sedikit susah Bu hambatannya. Karena kan dari kejadian ini kita sangat perlu sekali bantuan dari orang tua ya Bu. Nah, jadi ketika memang orang tuanya tidak ada di rumah, ya itu yang memang jadi hambatan Bu. Seperti itu. Betul Bu, jadi orang tua memang
terkadang karena memang kesibukannya Iya, bekerja, seperti itu. akhirnya orang tua menganggap bahwa kepentingan komunikasi itu yaitu dengan diberikan kesempatan untuk memegang HP dengan seluas-luasnya, Iya. padahal mereka belum tentu tahu apa yang sudah dilakukan anak dengan gadget tersebut. Dari yang ibu sebutkan tadi, kira-kira ada solusikah untuk menghadapi hal tersebut? Nanti ketika orang tua tersebut yang sibuk itu ya Bu, Ya. saya minta waktu Bu untuk bisa bertemu dengan orang tua tersebut, bisa dengan home visit atau memang orang tuanya yang ke sekolah. Jadi saya memang meminta waktu untuk orang tua tersebut berbincang-bincang sih Bu, berbincang-bincang. Saya menjelaskan kondisi anak di sekolah seperti apa supaya saya juga tahu, supaya ibunya juga tahu ya Bu, dan juga saya ingin meminta untuk orang tuanya lebih intens lah Bu waktunya di rumah sama anaknya. Itu juga sudah merupakan strategi awal ya dari strategi yang sudah ibu ucapkan tadi. Kita sudah mendengar berapa lama waktu yang ibu perlukan untuk proses ini terjadi. Saya kira-kira sekitar 2 minggu Bu, karena 2 saya minggu, ingin ya. menyesuaikan kapan orang tua bisa saya kunjungi dan bisa bertemu dengan orang tua. Untuk 2 minggu tersebut, apa tolak ukur keberhasilan dari proses tersebut yang ibu lihat? Tolak ukurnya. Jadi ketika saya sudah tidak menemukan lagi Bu ada siswa yang berkata-kata kasar, dan semua siswa saya bisa berperilaku yang santun. Baik, amin. Semoga ya Bu ya. Iya Bu. Saya sih yakin Ibu Mita pasti bisa mencapai tujuan tersebut. Dari hal yang sudah Ibu ceritakan, insya Allah tujuan tersebut akan tercapai. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam rencana aksi tersebut? Jadi saya ingin terus untuk mengingatkan anak-anak saya Bu, untuk menerapkan anak-anak saya supaya selalu berperilaku sopan dan santun. Kemudian saya juga melakukan pendekatan dengan anak dan juga dengan orang tuanya Bu. Bagus sekali Ibu, mantap sekali strategi yang sudah Ibu susun, rencana-rencana yang Ibu susun. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Baik, untuk kegiatan coaching kita, dari hal yang sudah Ibu katakan tadi, saya akan mendorong Ibu, mendoakan Ibu semoga rencana Ibu bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Bu. Saya merasa sedikit beban saya sudah agak berkurang lah Bu ketika saya menyampaikan hal ini dengan Ibu Rika. Iya, sama-sama Ibu. Kita sebagai sesama rekan pastinya memang harus saling membantu ya Bu ya. Bu. Baik Ibu, saya ada lagi yang Ibu sampaikan? Sudah cukup Bu, saya sudah merasa lega sekarang Bu. Oke, terima kasih sama-sama. Sampai di sini Bu ya. Mudah-mudahan nanti rencana itu bisa berjalan dengan baik. Sampai ketemu nanti kita ketika Ibu Mita menceritakan keberhasilan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rika. Sama-sama, Waktunya Ibu Bu. Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Rika, Waalaikumsalam Ibu Rahmi. gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Menyenangkan Ibu. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Mita sebagai coach saya. Iya. Tadi saya sudah lihat ya Bu ya. Iya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching sama Ibu Rika ya. Nah kemudian sebelum saya menyampaikan hasil coaching yang dengan Ibu Rika tadi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi Ibu. Nah di sini yang pertama saya tadi lihat pasca pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada waktu coaching yang terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Baik. Tadi ketika percakapan coaching, alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, di mana saya sudah
menanyakan tujuan, saya sudah mengidentifikasi permasalahan dari coach saya, lalu saya sudah menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach saya dan bagaimana tentang tanggung jawabnya Ibu. Jadi sehingga dari alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan juga bagaimana dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Ibu. Tadi kan saya sudah mendengar ya Bu ya. Jadi menurut saya sebagai observer, proses Ibu melakukan coaching dengan Ibu Rita tadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan alur cerita, dan juga Ibu Rita sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Mita ya. Kemudian sehingga Ibu Mita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Tadi baik pertanyaan tadi sudah terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang bersama Ibu lakukan tadi. Menurut saya yang ingin saya kembangkan dari proses coaching tadi Ibu, saya ingin mendalami lagi, lebih memahami lagi tentang bagaimana alur tirta. Di alur tirta tersebut sebetulnya kita bisa melihat bagaimana keterampilan kita bisa mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya. Jadi dari identifikasi tersebut otomatis saya sebagai coach nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu penting digali agar coach tumbuh rasa percaya dirinya dalam mencari solusi tersebut, solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Ibu, Ibu tadi sudah menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana melakukan dan untuk memperbaiki proses cerita tersebut ya Bu. Sehingga melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Nah ini pertanyaan lagi Bu ya, semoga yang kedepannya Ibu Rika lebih baik lagi melakukan coaching terhadap coach ya Bu ya. Kemudian demikian observasi kita hari ini, saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu dan juga rekan yang lain, dan Ibu bisa nanti menjalankan kepada coach yang lain. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, demikian masukan dari Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.